Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketujuh konsep teknologi, kali ini kita akan membahas tentang teknologi komputer. Nah, pengertian komputer secara etimologi adalah sebagai berikut. Jadi, di awal-awal komputer itu hanya diartikan sebagai sebuah alat untuk menghitung. Kemudian sejak tahun 1897, komputer diartikan sebagai sebuah alat atau mesin yang digunakan untuk menghitung. Jadi sudah berupa mesin ketika tahun 1897. Lalu ketika masa modern, pengertiannya menjadi alat elektronik karena sudah masuk ditemukannya alat-alat elektronik dan listrik. Jadi diartikan sebagai elektronik digital yang diprogram untuk melakukan operasi matematika dan operasi logika. Nah, begitu pengertian dari komputer. Nah, dari pengertian ini kita bisa lihat perkembangannya seperti apa melalui sejarah komputer. Sejarah komputer itu dibagi menjadi 6 bagian, yaitu ketika komputer ada sebelum abad 20, di mana pengertiannya masih berupa alat hitung. Lalu masuk ke computing device pertama, di mana pertama kali uh, alat hitung itu berubah menjadi sebuah mesin, ya, mesin yang bisa melakukan perhitungan dan dapat diprogram. Kemudian masuk ke era komputer analog, lalu komputer digital dan komputer modern, sampai masuk ke zaman sekarang yaitu mobile komputer, di mana komputer bisa dibawa kemana saja dan berubah bentuk menjadi semakin kecil dan bisa diintegrasikan dengan smartphone. Nah, kita bahas dulu komputer sebelum abad 20. Di sini pengertian komputer masih berupa alat hitung, sehingga eh, masih berupa alat-alat sederhana yang hanya dipergunakan untuk membantu perhitungan. Contohnya adalah telestik, lalu ada abacus atau sempoa, lalu ada antikythera, ini digunakan untuk perhitungan astronomi, ada planisphère, di sini adalah eh, peta peta astronomi, lalu ada astrolabe, ini juga sama digunakan untuk astronomi. Ada juga slide rule. Nah, slide rule ini masih bisa digunakan sampai sekarang karena ini berguna untuk konversi biasanya, konversi mengukur, ya, ukur panjang itu juga bisa masih menggunakan slide rules. Nah, jadi masa-masa sebelum abad 20 ketika komputer itu masih diterjemahkan sebagai alat hitung, jadi bentuknya pun masih sederhana. Kemudian masuk ke masa computing device pertama, di mana awal mulanya sebuah pengertian yang tadinya alat itu berubah menjadi sebuah mesin, di mana pada tahun 1833 Charles Babbage, yaitu seorang ahli matematika dari Inggris, yang menemukan konsep komputer yang dapat diprogram. Jadi alat yang dapat diprogram, ya. Nah, sejak saat itu oleh sebagian ahli, Charles Babbage dikenal sebagai Father of Computer. Nah, Charles Babbage membuat konsep dan menciptakan sebuah komputer mekanik pertama di awal abad 19. Setelah menyelesaikan penemuan yang revolusionernya, yaitu difference engine, nah, dia menyadari bahwa akan bisa membuat sebuah alat yang disebut sebagai analytical engine, di mana ada input program dan data menggunakan pada saat itu mungkin masih sederhana ya pemikirannya. Jadi menggunakan kartu-kartu untuk inputannya. Lalu ada prosesnya, di situ proses perhitungan matematika yang dilakukan secara mekanik. Lalu ada outputnya, dan outputnya sudah berupa mesin cetak. Ya, mesin cetak yang dicetak pada kertas. Nah, di sini konsep mesin tersebut mampu
menerima beberapa input, lalu memproses logika aritmetika, logika percabangan, looping, serta memiliki memori yang bentuknya mekanik. Nah, hal inilah yang menjadikan konsep pertama akan desain komputer pada umumnya sampai saat ini. Jadi ada proses input, ada prosesnya itu sendiri, ada outputnya itu sendiri. Nah, awalnya itu dikonsepkan oleh Charles Babbage ini. Nah, di sini adalah gambar-gambar di sini adalah alat-alat yang merupakan konsep dari Charles Babbage. Di antaranya memang bukan beliau sendiri yang membuat karena sudah pada masa tersebut sudah kekurangan pembiayaan dan sumber daya sehingga dilanjutkan oleh penerusnya. Nah, keberadaan mesin dan konsep tersebut seperti disampaikan sebelumnya itu memang pada masa itu terlalu cepat 100 tahun. Jadi pemikiran jauh dari seorang Charles Babbage ini masih kurang bisa ditangkap oleh orang-orang sekitarnya dan sulit untuk direalisasikan pada saat itu karena konsep yang dibuat oleh Charles Babbage ini menggunakan konsep mekanik dan di sini menggunakan part-part seperti gear seperti itu yang harus dikerjakan atau dibuat menggunakan langsung menggunakan tangan, tapi tidak berbentuk pembuatannya tidak seperti sekarang dengan skala industri. Jadi alat-alatnya itu dibuat langsung by hands gitu. Jadi sangat sulit untuk menciptakan sebuah alat tersebut. Sehingga sampai Charles Babbage ini dia memang gagal untuk menciptakan alat analytical engine tersebut yang dia ingin ciptakan, tapi itu juga diakibatkan karena keterbatasan dana dan sumber daya pada masa itu. Karena memang pada awalnya itu dibiayai oleh pemerintah Inggris, tapi ketika masuk ke proyek yang kedua, melihat dari kondisi sosial dan politik saat itu, proyeknya tidak dibiayai lebih lanjut untuk melakukan analytical engine. Namun pada saat itu ketika proyeknya tidak dibiayai, Charles Babbage malah menciptakan ide-ide lain gitu yang memang pada saat itu belum bisa dipahami oleh ilmuwan saat itu. Sehingga sampai dia meninggal memang pekerjaannya dilanjutkan oleh anaknya yaitu Henry Babbage. Nah, di sini Henry Babbage dia mulai membangun sebuah analytical engine sederhana, jadi disederhanakan bentuknya walaupun versi aslinya itu lebih rumit. Nah, disederhanakan mulai dibuat ketika tahun 1888. Nah, Henry Babbage ini sukses mendemonstrasikan mesin tersebut dan sukses membangun mesin tersebut dan didemonstrasikan pada tahun 1906. Nah, sekitar 100 tahun kemudian, ya sekitar tahun 1985, itu mesin dari Charles Babbage ini dibuat ulang oleh Museum London. Dan akhirnya direalisasikan ketika tahun 1991. Nah, di sini ada link videonya yang menggambarkan bahwa mesin tersebut sudah direalisasikan dan ternyata direalisasikan pada akhir abad 20 gitu. Nah, jadi dari sinilah mungkin Henry Babbage ini ternyata pemikirannya bisa dipahami setelah 100 tahun kemudian bahwa ini sebetulnya cikal bakal dari konsep komputer. Nah, ketika Charles Babbage mengenalkan konsep sebuah mesin yang bisa diprogram, saat itu sudah mulai masuk di akhir abad 19 ya, ketika tahun 1870-an itu sudah mulai masuk ke era komputer analog, di mana alat-alat yang bersifat mekanik ini memproses sebuah sinyal
sinyalnya berupa sinyal analog atau sinyal kontinu. Makanya disebut komputer analog itu adalah sebuah komputer yang menggunakan sinyal kontinu atau analog untuk memproses operasinya. Sinyal kontinu itu misalnya seperti sinyal suara gitu ya. Itu diproses dengan sistem analog. Nah, ketika paruh pertama abad 20, jadi setelah masuk ke abad 20, jadi di akhir abad 19 masuk ke abad 20, di sini mulai banyak kebutuhan akan komputasi ilmiah yang dipenuhi oleh komputer analog yang menggunakan model mekanis atau elektrik, karena pada saat itu sudah ditemukan listrik. Dari satu masalah menjadi satu masalah dasar untuk dilakukan pemecahannya. Nah, walaupun komputer analog ini tidak dapat diprogram, umumnya tidak memiliki keserbagunaan, artinya dia tidak bersifat fleksibel, bisa mengerjakan apapun gitu ya, seperti komputer zaman sekarang. Jadi komputer analog pada saat itu dia hanya menangani salah satu bidang saja. Misalnya seperti yang diciptakan oleh Sir William Thomson pada tahun 1872, beliau menciptakan sebuah komputer analog modern pertama, yaitu sebuah mesin untuk memprediksi pasang surut yang ditemukan pada saat itu dan digunakan. Nah, seni komputasi analog mekanis itu mencapai puncaknya ketika ada the differential analyzer yang dibangun oleh L. Hazen dan Vannevar Bush di MIT mulai tahun 1927. Jadi sini sudah mulai masuk ke abad 20. Nah, pada tahun 1950, kesuksesan komputer elektronik digital itu telah menjadi akhir bagi komputer analog. Jadi sudah mulai bergeser ketika sudah mulai masuk ke komputer digital. Nah, namun pada saat itu juga ketika tahun 50-an itu masih saja, maksudnya sebagian dari pekerjaan masih menggunakan komputer analog ini, seperti navigasi pesawat pada saat itu masih berupa analog, walaupun kalau sekarang mungkin sudah digital ya. Nah, masuk ke era komputer digital, di mana di sini perbedaan mendasarnya adalah pemrosesan datanya. Kalau komputer analog itu dia memproses sinyal-sinyal analog, sementara komputer digital ini dia memproses sinyal-sinyal diskrit. Nah, bedanya antara sinyal analog dan diskrit mungkin nanti kita bahas selanjutnya. Yang jelas di sini dari komputer digital ini, di sini awal mulanya perubahan dari perkembangan sebuah komputer, di mana komputer digital ini yang pertama itu masih transisi, yaitu masih menggunakan sistem mekanik, tapi sudah ada kelistrikannya sehingga disebut electromechanical. Jadi ada saklar-saklar listrik itu untuk menggerakkan relay-relay mekanis ya, untuk melakukan suatu kalkulasi. Nah, perangkat ini memiliki kecepatan operasi yang rendah kalau dibandingkan dengan perangkat sekarang, dan akhirnya digantikan juga dengan komputer listrik yang jauh lebih cepat. Pada saat itu perubahannya berubah menjadi komputer yang menggunakan tabung vakum. Nah, pada masa itu komputer digital itu karena era perang dunia ya, pada saat itu adalah era perang dunia. Jadi masuk ke perang dunia 2, perang dunia 2 itu tahun 42-an ya. Nah, di sini ada seorang insinyur Jerman, Konrad Zuse, itu pada tahun 1939 dia membuat sebuah komputer yang namanya Z2. Nah, di sini terus lalu dia membuat juga komputer yang namanya Z3, yaitu komputer digital full otomatis pertama yang dapat diprogram. Dia menggunakan sampai 2000 relay yang menerapkan panjang kata sampai 20 bit dan beroperasi pada frekuensi clock sekitar 5 sampai 10 Hz. Lalu kode program yang diberikan juga adalah film berupa film yang berlubang. Jadi seperti
pita film begitu yang lalu masuk ke program. Nah, di sini mesin ini juga pada masa ini mempelopori banyak kemajuan di bidang komputer. Salah satunya sistem bilangan float, ya, floating point, itu yang itu digunakan pada pemrograman. Nah, sebelumnya sistem desimal itu sulit untuk diterapkan karena itu digunakan di awal-awal ketika desain oleh Charles Babbage. Nah, mesin ini juga menggunakan sistem biner. Nah, di sini awal mulanya sistem biner digunakan pada komputer. Jadi mesin Juche ini lebih mudah dibuat dan berpotensi lebih dapat diandalkan, mengingat teknologi pada saat itu yang masih sederhana. Nah, masih di era komputer digital pada saat itu yang awalnya berupa electromechanical berubah menjadi vacuum tubes dan digital electronic circuit, di mana ditemukan alat yang lebih baik dibandingkan electromechanical karena ini berpengaruh pada ukuran. Jadi kalau electromechanical biasanya ukurannya sangat besar. Nah, ketika sudah ditemukan tubes memang masih besar, tapi prosesnya jauh lebih cepat dibandingkan electromechanical. Nah, di sini diciptakan beberapa alat seperti Atanasoff Berry Computer atau ABC, ya ini gambarnya ya. Atanasoff Berry Computer atau ABC merupakan komputer digital elektronik otomatis yang pertama. Itu sekitar tahun 1942. Nah, di sini dia menggunakan sekitar 300 tabung vakum, ya, dengan kapasitor dipasang di drum dan berputar secara mekanis untuk memorinya. Jadi di sini sudah mulai ada memorinya, gitu. Nah, ketika vacuum tube ini kan pada masa perkembangan komputer digital ini masuk ke era Perang Dunia, ya. Nah, di sini juga diciptakan sebuah komputer yang terkenal pada saat itu yang diberi nama Colossus, yaitu digunakan untuk memecahkan kode komunikasi Jerman. Nah, Colossus ini adalah komputer digital elektronik pertama yang bisa diprogram, gitu. Nah, jadi tidak di sini inputannya banyak. Nah, ya, bisa kalau yang sebelumnya analog itu kan tidak bisa langsung diprogram, tapi ketika sudah digital sudah mulai bisa diprogram dengan menggunakan input-input. Nah, komputer ini menggunakan banyak katup termionik yang terbuat dari tabung vakum, memiliki inputan dari pita kertas dan mampu dikonfigurasi untuk melakukan berbagai operasi logika boolean. Nah, di sini juga ada tipe data boolean. Mungkin awalnya dari sini. Boolean itu tipe data true atau false. Nanti akan berguna pada saat di pemrograman. Nah, setelah masuk ke era digital, ini bersinggungan. Masuk ke komputer modern itu bersinggungan. Jadi sebelum masa Perang Dunia, ketika komputer digital sudah sudah mulai ada konsep komputer modern, yaitu ketika tahun 1936. Ini kan masa-masa sebelum Perang Dunia Kedua. Sementara kan yang Colossus itu dibangun sekitar tahun 1942, masa Perang Dunia. Nah, pada saat itu ada konsep komputer modern yang dikemukakan oleh Alan Turing, yaitu seorang ahli matematika Inggris yang dia mempublikasikan karya ilmiahnya pada jurnal Computable Numbers di tahun 1936. Nah, di sini Alan Turing mengusulkan perangkat sederhana yang disebut Universal Computing Machine dan sekarang dikenal sebagai Universal Turing Machine. Nah, dia membuktikan bahwa mesin ini mampu menghitung apapun yang dapat dihitung dengan menjalankan instruksi program yang disimpan pada pita, sehingga mesin dapat diprogram. Nah, nggak heran ya kenapa kemarin maksudnya sebelumnya
Colossus itu kan mesin yang sudah diprogram, yang digunakan di Perang Dunia. Karena memang pada saat itu sudah mulai ada konsep sebuah mesin yang bisa diprogram, yaitu dari Alan Turing ini. Nah, konsep dasar dari desain Turing Machine ini adalah stored program, di mana semua instruksi untuk komputasi dapat disimpan dalam memori. Jadi di sini konsep awal sebuah memori komputer. Jadi awalnya di sekitar tahun 1939 konsep awalnya. Lalu perkembangan tentang konsep stored program itu sangat pesat ya. Karena pada saat itu komputer yang ada itu alat-alat komputasi yang ada itu tidak bisa diprogram secara fleksibel. Jadi begitu jadi ya dia melakukan dia hanya bisa dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Tapi untuk yang konsep stored program ini, program tersebut disimpan di sebuah pita. Nah, ketika saat itu ada sebuah komputer yang disebut sebagai Manchester Baby. Nah, ini gambarnya Manchester Baby. Di mana di sini adalah komputer stored program pertama di dunia yang dibangun di Universitas Victoria Manchester oleh Frederick C. William, Tom Kilburn, dan Geoff Tootle. Nah, komputer ini menjalankan program pertama kalinya pada tanggal 21 Juni 1948, pasca Perang Dunia II ya. Merupakan perangkat yang memiliki penyimpanan random access digital pertama. Nah, di sini mulai random access digital itu digunakan. Ini cikal bakal awalnya konsep RAM. Gitu. Nah, mesin ini memuat semua elemen penting untuk komputer modern saat ini. Memang dasar-dasarnya dari sini. Nah, lalu pada tahun 1955 mulai ada transistor itu digunakan pada perangkat komputer. Di sini transistor menggantikan tabung-tabung vakum ya dalam desain komputer, sehingga komputer ini masuk kepada generasi keduanya, yaitu generasi di mana komputer tersebut ukurannya menjadi semakin kecil. Nah, dibandingkan dengan tabung vakum, nah, transistor memiliki banyak keunggulan, yaitu ukurannya lebih kecil, lalu memiliki masa pakai yang lebih lama, dan membutuhkan daya yang lebih sedikit dibandingkan tabung vakum, sehingga menghasilkan panas yang sedikit. Nah, komputer transistor dapat berisi ribuan atau puluhan sirkuit logika biner dalam ruang yang relatif lebih padat. Jadi makin kecil. Ini bisa dilihat gambarnya, bentuk transistor seperti ini. Kalau tabung kan lebih besar dari ini, bahkan bisa seperti ini. Nah, disinilah mulai awalnya komputer itu menjadi lebih kecil bentuknya. Nah, di sini ada istilah-istilah seperti MOSFET. Nah, di sini adalah the metal oxide silicon field effect transistor. Nah, juga dikenal sebagai transistor MOS yang ditemukan oleh Mohammed M. Atalla dan Dawon Khan yang di Bell Labs pada tahun 1959. Nah, hampir tahun 60-an ya. Nah, ini adalah transistor pertama yang benar-benar dapat dibuat miniatur dan diproduksi secara massal untuk berbagai penggunaan dengan skalabilitas yang tinggi dan konsumsi daya yang jauh lebih rendah serta kepadatan yang lebih tinggi daripada transistor yang sebelumnya. Jadi ada jenjangnya juga. Transistor awalnya transistor itu agak besar, tapi makin sedikit makin kecil. Nah, ketika ditemukannya MOSFET ini, transistor jadi lebih kecil. Nah, sehingga MOSFET ini memungkinkan untuk membangun sirkuit integrasi dengan kepadatan yang tinggi, jadi membangun sebuah board. Selain untuk memproses data, ini juga memungkinkan penggunaan praktis transistor MOS sebagai elemen penyimpan sel memori yang mengarah pada pengembangan memori semikonduktor yang menjadi dasar dari pembuatan sebuah chip ya. Jadi dasarnya dari sini nih awal-awalnya gitu. Awal-awalnya transistor dari sini. Lalu setelah transistor,
ternyata ditemukan lagi suatu teknologi yang namanya disebut integrated circuit. Nah, di sini integrated circuit ini merupakan kemajuan yang sangat besar. Itu bisa dibilang lompatan yang sangat besar. Nah, di sini IC ini berkembang menjadi dasar sebuah konsep mikroprosesor atau memori komputer. Jadi percabangannya menjadi mikroprosesor atau menjadi memori juga. Nah, teknologi IC ini memungkinkan mengintegrasikan lebih dari 10.000 transistor pada satu chip, yang otomatis semakin kecil ya bentuk komputer. Nah, walaupun pada masa itu sudah mulai ya berkembang, ada komputer-komputer PC, itu sudah mulai berkembang. Ya, komputer mungkin di sini masa-masanya Apple mulai berkembang, terus komputer IBM juga berkembang dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke mobile computer. Nah, di sini adalah sebuah ide gimana komputer itu bisa dipindah-pindahkan secara mudah. Jadi istilahnya komputer portable gitu ya. Nah, di sini komputer portable yang pertama itu masih berat. Jadi bisa dibawa-bawa kemana-mana tapi masih berat dan belum menggunakan baterai. Jadi dia masih dicolok ke sumber listrik. Ya, contohnya di IBM 5100. Ini adalah contoh awal nih, gambarnya masih seperti ini ya. Kelihatannya bukan seperti komputer yang bisa dibawa-bawa karena memang berat bentuknya. Lalu selanjutnya ada Osborne 1 dan Compact Portable yang jauh lebih ringan tapi tetap masih besar dan masih memerlukan colokan. Ya, kita lihat di sini bentuknya masih sangat sederhana dan bisa seperti tas, tapi bayangin ini sepertinya berat gitu ya. Kelihatannya juga berat. Nah, lalu perkembangan selanjutnya ketika baterai bisa diintegrasikan ke perangkat komputer, itu mulai dibentuk istilahnya laptop. Jadi laptop pertama. Nah, laptop pertama ini namanya Grid Compass. Ini contohnya nih, Grid Compass seperti ini. Ini laptop pertama, di sini sudah bisa dibawa kemana-mana dan lebih ringan karena baterainya sudah mulai masuk ke sini. Nah, lalu sampai saat ini perkembangan mobile komputer ini semakin pesat, di mana ketika penggabungan teknologi komunikasi telepon dengan teknologi komputer dan teknologi informasi sehingga menghasilkan sebuah smartphone. Nah, jadi dalam smartphone itu sendiri adalah sebuah komputer yang isinya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan komputer. Nah, jadi semakin kesini teknologi semakin berkembang. Jadi kita bisa lihat ya dari masa ke masa perkembangannya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita tarik garis lurus itu benang merahnya, awal mula perkembangan komputer itu adalah di abad 20. Nah, di abad 20, di akhir abad 19, di situ mulai pesat sekali perkembangan komputer hingga saat ini masuk ke abad 21. Sangat jauh perkembangannya dibandingkan tahun 90-an ya bentuknya. Ini masih seperti ini 90-an dibandingkan dengan yang sekarang bentuknya sudah bisa dilipat-lipat seperti ini. Sangat jauh perbedaannya, dan disinilah karena perubahannya sangat cepat, maka ini disebut sebagai sebuah revolusi teknologi. Itu. Baik, cukup sekian materi saya saat ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.